komunikasi dan perhubungan kita, Pak Taslim. Ya. Beliau yang hubungi saya. Dan sama-sama kita banggakan qari'ah kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, bagus bacaannya, bagus suaranya. Mana orangnya? Iya. Sudah ada nih cowok. Cuma baru sang ini tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan. Surah yang dia baca adalah surat taksiyah. Jadi najini mayang nasi bu. Apa salah? Tidak salah. Justru saya setuju. Kenapa dia ingatkan kita masalah mati? Dia bilang puasa memang kau sebelum mati. Iya. Biasanya kan surah Al-Baqarah 183. Ini surah Al-Mulk. Ingatkan alam kubur. Iya. Masalahnya pengantarnya adalah MC. Kita harus bersyukur agar tidak kufur, karena kalau kufur akan tersiksa di dalam kubur. Makanya diambil ayatnya. Ya, itu responsif itu Pak. Tidak sembarang itu punya feeling begitu. Masya Allah. Tak lupa MC kita yang telah mengarahkan acara ini teratur. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berjumpa dengan kita semua, walaupun saya sudah 1 jam lebih menunggu di luar. Mohon maaf, saya kebiasaannya tepat waktu. Jadi kalau di undangan 8.30 pasti saya hadir sebelum jam 8.30. Jadi saya kedua ada masih sekitar 20 menit isulah di Geraha PPNI. Karena pertama saya ditelepon sama Pak Taslim sebenarnya di Geraha PPNI. Jadi itu yang ku ingat. Pas tiba di situ, kenapa tidak ada aktivitas di sini? Baru saya telepon beliau, WA beliau, ternyata di sini. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini di Jumat yang dipenuhi dengan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita dipilih oleh Allah untuk hadir bermajelis di pagi hari ini. Mungkin banyak yang diberi undangan, yang disampaikan lewat pengumuman di WhatsApp, di grup dan lain sebagainya, untuk diundang hadir dalam rangka sama-sama untuk tablik akbar dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tapi tidak semua dipilih oleh Allah untuk melangkahkan kakinya pada hari ini. Dan itu artinya yang hadir di tempat ini adalah pilihan Allah yang akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri majelis ilmu, pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu, oh sedikit ibu ini, ada sabar. Kalau begitu ambil jamaah. Oh iya, saya salah. Kira-kira di bulan Ramadan nanti kan kita insya Allah panjang umur sehat, kita akan menunaikan sholat sunnah di malam hari, namanya sholat tarawih. Yang mana kita kerja mesti? 20 rakaat atau 8 rakaat? Berarti sama ya Ki. Tapi Masya Allah, siapa yang hadir pagi hari ini, seandainya kita lihat malaikat, maka banyak malaikat di antara kita. Kenapa? Karena setiap ada majelis-majelis ilmu, Allah dan malaikatnya mengontrol, melihat di mana ada majelis-majelis ilmu. Makanya Rasul ingatkan kepada kita, kalau ada taman-taman surga, singgahlah di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang manakah itu taman surga? Apa kata Rasulullah?
Di mana ada majelis ilmu, disitulah taman-taman surga. Makanya saya lihat banyak bidadari hari ini. Cantik-cantik. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan, sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dirundukan Rasulullah dan kita semua adalah umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Salah satu amalan yang akan menenangkan hati kita, menenteramkan batin kita, bahkan akan menghantarkan kita pada kematian husnul khatimah, yaitu rajin-rajin berselawat. Disebutkan dalam kitab An-Nikmatul Kubra, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 100 kali atau 300 kali dalam sehari, maka pada saat dia sakarat, malaikat maut pencabut nyawa akan mencabutnya dengan penuh kelembutan seperti mencabut nyawa para nabi dan rasul. Malaikat Malik, kenapa malaikat Malik? Pembagi rezeki pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan umatmu, siapa yang banyak salawatnya kepadamu, maka aku dekatkan rezekinya. Kita mungkin pergi pagi, pulang petang. Kan malaikat maut itu setiap sepertiga malam sampai pagi hari, malaikat maut, malaikat Malik membagi rezeki, mengantarkan rezeki kita masing-masing. Cuma tidak ada yang tahu di mana disimpan itu. Betul tidak? Contoh hari ini, ternyata rezekiku di pagi hari disimpan di stikes. Ada yang bekerja pergi pagi pulang petang, tapi kehidupannya pas-pasan, bahkan penderitaan terus dia dapatkan. Ada apa? Mungkin hatinya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendekatkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berselawat. Bukan hanya malaikat Malik yang pernah menjumpai Rasulullah, Jibril alaihi salam pernah datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sampaikan umatmu, siapa yang salawatnya minimal paling sedikit 10 kali dalam sehari, maka nanti pada saat dia meniti jembatan Siratal Mustaqim, saya akan menyelamatkan dia dengan kecepatan bagi cahaya yang menyambar, bagi kilat yang menyambar. Masya Allah. Bahkan siapa yang ingin cepat dapat jodoh, banyak-banyak salawat. Salawat apa yang harus dibaca Ustadz? Salawatnya Nabi Adam. Jamaah, jamaah. Nabi Adam lama galau ketika diusir dari surga. Dia cari-cari bebnya, namanya Siti Hawa, tidak dapat. Bahkan ia bersujud puluhan tahun, bersujud mohon ampun kepada Allah, hanya ingin dipertemukan kembali dengan sang kekasih tercinta Hawa, tapi tidak dipertemukan. Nanti datang malaikat Jibril memberitahu, ya Adam, kenapa doamu tidak diterima? Kenapa tobatmu tidak diterima? Karena engkau lupa bersalawat kepada kekasih Allah. Lalu Adam bertanya, ya Jibril, bukankah saya ini manusia pertama? Lalu siapa kekasihnya Allah? Apa kata Jibril? Kekasihnya adalah Muhammad. Ia belum lahir, tapi ia sedang bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beritahu saya, apa itu salawatnya? Karena lama ini mau ku cari-cari itu listiku. Lalu diberitahu, apa salawatnya? Apa lihat? Apa lihat? Ini khusus gadis-gadis, Pak. Yang jomblo, bukan kita. Iya. Masalahnya Pak Ketua curiga serius sekali dia menanya.
Ya. Bahkan siapa yang baca ini salawat di setiap hari Jumat, sebagaimana disebutkan dalam Kifayatul Adqiya, ya, siapa yang baca salawat ini setiap hari Jumat, kemudian istilahnya Makassar napa pempengin kanuku ya kuku ibu jarinya, dia kasih ketemu begini atau begini, ya, ketika muadzin mengumandangkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu dengar langsung cepat-cepat kasih begini, baru baca marhaban bihabibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal nih? Ya, hafal nih. Kamangguk-mangguk. Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditiup ibu jari, kuku, kemudian usapkan di mata begini, baru begini. Ustadz, apa manfaatnya Ustadz? Satu, siapa yang senantiasa ketika dengarkan azan kemudian dia baca salawat itu, setelah itu dia tiupkan di kukunya baru dia usapkan di matanya, tidak akan kena rabun sampai ajal datang menjemputnya. Yang kedua, siapa yang usapkan atau dia tiup di telapak tangannya setelah dia baca itu salawat kemudian dia usapkan di wajahnya, maka dia akan awet muda, selalu glowing. Bukan karena skincare, bukan karena Ratu Glow, MS Glow, Wardah, ya, apa lagi, Nur Skin. Kok tahu semua? Masalahnya istriku selalu belanja. Ya, itu baca. Bagaimana kalau mau dapat jodoh, Ustaz? Selima pacarku ada yang sudah 3 tahun, ada yang 7 tahun pacaran, tapi tidak datang-datang melamar. Kenapa? Nggak tahu Ustaz. Mungkin ada nalamar yang lain. Apalagi alasannya? Mamaku terlalu tinggi, pasang uang panai. Oh itu dia, makanya dia lari. Bagaimana caranya? Habis sholat duha atau sholat hajat, baca itu salawat minimal 17 kali. Setiap habis sholat fardu baca, ya, marhaban bihabibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahnya salawatku, berkahnya salawatku, salawatnya Nabi Adam, sebagaimana engkau pertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, pertemukan aku dengan bestiku yang soleh dan soleha. Baca itu. Sudah hafal deh? Sudah hafal? Kalau belum hafal, tonton kembali ceramah kita pada hari ini besok di Indosiar jam 10 pagi. Tepatnya pada saat mati lampu. Kalau tidak mudah pakai, cari di YouTube Syamsir Lakbang channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah paham bahwa tujuan puasa dihadirkan oleh Allah sebagai bentuk bulan pendidikan. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah hadirkan satu bulan khusus untuk mendidik kita, mengarahkan kita kembali kepada jiwa-jiwa yang suci. Apa tujuannya puasa? Kita sudah tahu semua, sebagaimana dalam Al-Quran Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman saja, yang percaya, yang yakin bahwa puasa itu akan menghantarkan pada suatu kesucian,
menghantarkan kepada ketakwaan. Ya, yang setengah-setengah dan beleng-beleng sedikit, ya, tidak masuk ayat ini. Yang yakin. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya kemudian Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, ya, pertanyaannya yang manakah orang yang bertakwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat kita puasa, apa yang harus kita puasakan? Yang kita puasakan secara syar'i, makan, minum. Kemudian, ya, berhubungan seks bagi yang sudah ada suami istri. Bagi yang belum, jangan coba-coba. Ya. Itu yang dilarang, ya, yang diharapkan. Nah, apakah puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu? Kemudian apakah puasa tujuannya hanya sekedar dalam 1 bulan itu? Tidak. Banyak orang puasa di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan sudah tidak berpuasa. Maksudnya Ustaz, ya saya tidak berpuasa itu Ustaz. Kenapa? Ya, karena masa saya puasa 1 tahun Ustaz, tidak bisa juga saya lapar itu 1 tahun. Bukan itu maksudnya. Ya. Apa yang kita harus puasakan tidak lain adalah ruhani kita. Karena tujuan puasa adalah takwa. Sebagaimana orang yang bertakwa itu dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Hal ini mengapa nak jalan-jalan nyala pantannya? Well. Ya, bacakan kok Yasin itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu. Ini kalimat mencari ampunan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, maka sucilah kita semua. Betul tidak? Segera mencari ampunan Tuhanmu. Sucikan dirimu, sucikan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Agar apa? Allah nanti kelak siapkan engkau surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh, orang-orang bertakwa. Bukan munafik, bukan fasik. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang hadir. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada adab-adab yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan. Agar apa? Pada saat masuk bulan Ramadan, kita puasa dengan penuh ketenangan batin. Jemaah. Biasanya anak nanti datang jumpai orang tuanya, saling minta maaf, sungkeman pada saat setelah lebaran. Betul apa betul? Kebanyakan begitu. Biasanya istri nanti sungkeman di depan suami pada saat hari lebaran. Betul, Bu? Padahal kita mengharapkan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan, membawa suatu pembentukan karakter dalam diri kita, supaya apa? Seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, bagaimana mau diterima puasa kita oleh Allah sementara kita masuk bulan Ramadan masih ada yang menghalangi diterimanya puasa kita? Apa itu, Ustaz? Saya teringat
Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah naik di mimbar mau khutbah, begitu naik di langkah pertama, ya, maka Rasulullah katakan amin. Langkahkan naik kakinya lagi kedua, beliau lagi katakan amin. Sampai melangkah ketiga masih katakan amin. Setelah khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, lain lagi tadi itu kuliah. Perusahaan khutbah, setiap diangkat kaki kita naik di mimbar, kita katakan amin 3 kali. Kenapa begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, wahai sahabatku, tadi tuh datang malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berdoa dan menyuruh saya untuk mengaminkan doa tersebut. Apa doanya itu ya Rasulullah? 1. Jibril berdoa. Coba bayangkan jemaah, Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira apa tidak berguncang Sidratul Muntaha, goyang arsy-Nya Allah. Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya dan seluruh rangkaian ibadahnya anak yang masih berdosa kepada kedua orang tuanya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita sebagai anak harusnya minta maaf sama kedua orang tua dulu. Kenapa? Karena boleh jadi dalam perjalanan 1 tahun sebelum masuk Ramadan, ada sikap, ada sifat, ada kata, ada perbuatan yang menyinggung perasaan ayah dan ibu kita. Betul? Atau mungkin ada kebohongan-kebohongan kecil yang pernah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Nih ada baru siswa nih. Ada telepon mamanya. Ma, mau gak bayar SPP, Ma? Berapa itu SPP tanah? 2.500.000, Ma. Oh iya nak, kapan dibayar? 2 minggu yang akan datang, Ma. Oh iya nak, saya siapkan Ki. Tapi Ma, ada lagi selain SPP, Ma. Apa itu? Ya, ada lagi anggaran COD, Ma. Dia tidak jelaskan apa itu COD. Berapa itu nak? 500.000. 3 juta. Selain anggaran COD, Mama, ada juga. Harus selalu kunjungan di Mega Joa. Iya, ke milenial semua yang datang itu Pak, Mega Joa. Pernah ke singgah, dibawa sama istri, mau sekali itu istriku ke sana. Ku bawa nih, dede 1 jam antri tidak dapat. Akhirnya saya mari kita pulang. Apakah itu di dalam? Dia bilang mie ada level-levelnya. Pulang, nanti saya bikinkan kau mie. Level berapa kau mau? Daripada setengah mati mungkin antri Pak, berdiri lagi antrinya. Betul tidak? Oh, setelah dipesan pakai Grab, begini dipain rasanya. Kau bisa tunjuk bikin ini kau begini. Iya, tidak percaya kok. Iya, saya pintar memasak. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harusnya minta maaf sama orang tua dulu sebelum masuk Ramadan. Nanti jangan tunggu nanti lebaran. Bagaimana kalau keburu Allah panggil kita pulang di bulan Ramadan atau orang tua kita dipanggil pulang? Ya, sementara kita belum minta maaf. Nah, masih ada kesempatan untuk kita minta maaf, mendapatkan ridho daripada orang tua kita. Betul tidak? Saya mau tes dulu. Ini anak ini ada jadi buta tuh. Ini yang baju hitam. Coba sini Ki. Sini Ki. Ya mau aku. Nanti ada di kue bagian langsung. Ya, coba sini. Ya, anggaplah saya bapakmu. Coba salim sama bapak. Coba ulang salim sama bapak. Tuh. Salim sama bapak. Bukan salim, heading. Dan sliding caranya salim. Coba ulangi. Salim. Coba salim. Salim itu bukan di sini. Tahu enggak keberkahan orang tua? Duduk. Keberkahan orang tua itu ada di tangannya.
Makanya siapa anak yang selalu buka tangan ayah dan ibunya, berkah hidupnya. Mohon maaf Pak, kita semua dosen-dosen ini bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita sehingga kita berhasil. Bukan. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita diam-diam tengah malam dia berdoa. Ya Allah, anakku sudah mau selesai masa studinya. Sudah escape nurse ya Allah. Aku mohon ya Allah, angkat derajat anakku. Jadikan dia anak yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Angkat derajatnya, membawa nama baik bagi keluarga. Biarlah saya ya Allah tidak ada apa-apanya. Yang penting anakku berhasil. Berikan dia kemudahan. Jadi bukan karena kehebatan kita Pak, mohon maaf. Bukan. Siapa anak yang merasa karena kehebatannya, karena kecerdasannya, sehingga ia mencapai keberhasilan, lalu dia lupa ibunya, dia lupa ayahnya. Tunggu, hanya waktu yang akan menjawab. Dia akan mendapatkan penderitaan. Mohon maaf, kebahagiaan bukan ukuran materi. Banyak orang bergeliman harta tidak bahagia. Betul tidak? Kenapa? Karena boleh jadi ada dosa pada orang tua. Dia lupa. Makanya adik, ya, telepon mamata kalau tidak bisa ki pulang, tidak bisa ki ketemu, telepon. Ma, ini kan mau masuk Ramadan. Mohon maaf ya Ma, jangan sampai saya tidak sempat. Mohon maaf sama kita. Maafkan saya Ma. Mudah-mudahan Ma, di surga kita bisa ketemu kembali. Langsung menangis mamamu. Kenapa aku nak mau ngomong begitu? Sakit kina? Mau kemana aku? Tidak cuma banyak dosa-dosa aku. Jangan sampai tidak bisa ketemu dengan kita di surga. Nak, kenapa Ki? Biasa Kak bohong sama kita Ma. Sebenarnya SPP ku cuma 1.500.000. Tapi minta Kak 2.500.000 Ma. Ya, itu ya. Maka insya Allah mama kita, ibu kita, ayah kita insya Allah maafkan. Ya. Makanya konsep kebahagiaan, kalau kita mau berhasil dan capai kebahagiaan, berhasil belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia sudah pasti berhasil. Sama dengan takwa, takwa sudah pasti dia mukmin, beriman kepada Allah. Sudah pasti dia Islam, tapi Islam belum tentu mukmin dan belum tentu bertakwa. Maka kalau kita sudah bahagia, insya Allah kita sudah berhasil. Makanya syarat untuk berhasil dan bahagia hanya dua. Satu, ihfazillah, jaga Allah. Siapa yang jaga Allah, maka Allah yang jaga dia. Siapa yang jaga Allah, Allah yang berhasilkan dia. Siapa yang jaga Allah, Allah yang bahagiakan dia. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah menjagamu. Bagaimana caranya jaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan dan perlindungan? Tidak. Ini hanya kiasan saja. Karena kalau kita dekat dengan Allah, jaga Allah lewat apa? Lewat jaga sholat 5 waktu, jaga lisan, hati, pikiran kita. Makanya puasa datang mendidik kita untuk senantiasa jaga diri, mawas diri. Ya, itu satu. Mohon maaf dulu pada orang tua supaya puasa tadi diterima, bacaan Quran tadi diterima, ya, sedekah tadi diterima dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah aminkan doanya Jibril. Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya wanita atau istri yang masih berdosa kepada suaminya. Ibu, biasa itu ada sikap kita yang membuat suami merasa tidak enak. Hanya suami dia tidak bilang sama kita karena dia ingin jaga perasaan, tapi sebenarnya dia tidak enak perasaannya. Gitu. Ibu di rumah usahakan, makanya bulan Ramadan latih kita itu
untuk selalu layani suami. Siapkan makan, siapkan minum. Pada saat buka puasa, siapa istri yang menyiapkan minuman suaminya, satu tetes air yang diminum oleh suaminya karena istri yang siapkan, maka pahalanya istri sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 tetes, Bu. Bayangkan coba kalau 1 kentong. Berapa pahala? Iya, Bu, enggak main-main. Makanya sebelum masuk Ramadan, Ibu, ya, salim dulu, orang anak salim dulu, berkahnya mama, berkahnya bapak. Saya lupa bahas tadi. Bukan begini caranya salim. Karena rata-rata anak-anak sekarang, Pak, salimnya itu pada orang tua, juga istri salimnya kepada suami, bukan salim yang benar, tapi salim seliling. Kalau istri kepada suami, betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ya jujurlah. Kalau datang istriku. Bukan. Anak, di mana berkahnya? Anak tersimpan. Berkahnya di tangannya ibu, surga tak ada di telapak kaki ibu. Caranya salim begini. Salim, dicium. Baru rasakan itu tangannya mamata, rasakan hirup. Kita anak bungsu. Kita anak bungsu ini dikasih sekolah, rasakan, baru perhatikan kulitnya ibumu. Oh, ternyata ibuku sudah keriput dia punya tangan. Rasanya sudah rasa bau tanah. Tapi mereka tidak peduli saya bau tanah atau bau minyak gosok, tidak peduli. Yang penting anak-anakku berhasil dan bisa sekolah. Betul tidak? Sudah saling begini, cium, punggung tangannya, balik, buka telapak tangannya, cium. Karena di sini berkahnya tersimpan. Begitu juga istri kepada suami. Bu, sebentar malam, atau sebelum makan sahur, kan 2 versi ini makan sahur kita ini. Ada malam Senin, ada malam Selasa. Kecuali Al-Qadri 2 malam yang lalu. Ada lagi aliran baru ini di Jawa namanya Al-Qadri. Di situ di Metro TV saya lihat itu. Ditanya itu, kenapa ya malam 2 malam lalu, malam apa itu kira-kira? Malam Rabu. Kenapa malam Rabu kamu sudah berpuasa makan sahur? Karena Nabi bilang guruku sudah baku telepon dengan Tuhan. Bagaimana caranya dia telepon Tuhan? Tuhan, saya mau puasa besok hari Rabu. Apa sudah bisa? Boleh. Apa kata Tuhan katanya? Boleh. Saya lanjutkan puasamu. Puasa sama kau. Bilang, Mbak, bisa diminta nomornya Tuhan itu. Iya. Saya Metro TV tidak buka telepon interaktif. Seandainya dibuka, saya minta nomornya itu Tuhan. Iya. Masya Allah. Ibu, sebelum makan sahur, sore harinya atau malam Senin, terserah kita mau ikut sama Muhammadiyah, yang jelasnya semua ada dasarnya. Jangan saling salahkan. Karena surga bukan kita punya. Nih? Iya. Kan ada orang itu, dia sendiri mau masuk surga, yang lainnya bid'ah sesat. Bid'ah. Ya. Ambil tangannya suamita. Iya. Ayah, ini kan besok mau Ramadan. Alangkah indahnya, kata Ustadz, masuk Ramadan kalau kita saling memaafkan dulu. Jujur, ayah, sayang, banyak dosaku sama kita. Dia bilang suaminya, tidak, Jide. Perasaan tidak ada, Ji, sayang, dosa. Ada, sayang. Cuma kita tidak tahu. Suaminya bertanya, mana itu saya? Saya sebenarnya tuh uang yang kita kasih saya 3 juta per bulan sebenarnya itu cukup.
Tapi kenapa tidak cukup? Karena saya diam-diam nyicil gamis. Diam-diam COD kerudung. Oh, cuma itu sayang, enggak apa-apa. Tapi ada lagi. Apa lagi? Biasa hilang uang 50.000 di dompet. Bukan tuyul yang ambil, tapi saya. Akhirnya apa? Suaminya juga minta maaf. Oh, kalau begitu saya maafkan kau sayang. Cuma ayah, suamimu ini saya juga minta maaf ya. Tidak ada di dosa tak ayah sama saya. Perasaan kita jujur-jujur aja selama ini. Sikap dan ya, sifat tak baik-baik saja. Iyo sayang. Tidak pernah jadi selingkuh. Tidak di sayang. Tidak ada di pacar baruku. Apa di pain? Sayang, sejujurnya gajiku setiap bulan itu 7 juta. Cuma 3 juta yang ku kasih kok. Di mana Pak yang 4 juta? 1 juta ku kirimkan mama mertuamu. Terus 3 juta di mana? Ada janda piran di sana. Ibu mau dimaafkan so. Bukanlah minta maaf, tambah pecah ini. Jadi sebelum masuk Ramadan, yuk kita saling memaafkan. Karena kita tidak tahu sikap yang mana yang membuat hati suami itu tergores, begitupun sikap suami yang membuat kadang-kadang kesal itu istri. Betul tidak, Bu? Iya. Cuma istri itu dia rata-rata panjang umurnya. Saya ini kan keliling takziah ini, hampir di Sulawesi Selatan, lebih banyak Makassar dan sekitarnya. Rata-rata yang saya takziah itu bapak-bapak, suaminya meninggal duluan. Tahu enggak Pak, kenapa suami pendek umur daripada istri? Kenapa? Karena kenapa panjang umur istri Pak? Penelitian menunjukkan 90% istri lebih panjang umurnya daripada suami. Kenapa? Karena istri Pak, kalau ada masalahnya dia curhat. Curhat sama mamanya, curhat sama saudaranya, curhat sama temannya. Sambil curhat, sambil dia keluarkan air mata, menangis. Pada saat kita menangis, itu toksin keluar. Otak kita mengeluarkan hormon namanya endorfin dan serotonin. Makanya ibu, kalau ada masalah tak habis curhat, langsung pelontok. Betul tidak? Kita bapak-bapak, kalau ada masalah tidak pernah curhat, dipendam. Ada masalah tadi di kantor, kita tidak beritahu istri. Tiba di istri, dapat istri koro-koroan. Bertambah masalah, akhirnya dipendam. Bukannya hormon serotonin, endorfin yang hadir, yang dihasilkan oleh otak pembuluh, otak kelenjar otak kita, tapi yang dihasilkan adalah hormon kortisol. Hormon kortisol menyebabkan tekanan darah naik tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Makanya kalau naik asam uratnya suami Bu, boleh jadi karena kita penyebabnya. Tapi untungnya, suami itu untungnya ada kodrat Allah yang dihadirkan. Sehingga dengan kodrat itu bisa diganti kortisol menjadi hormon kebahagiaan, serotonin, endorfin. Apa itu? Pakinta. Makanya bapak-bapak habis pakinta langsung dia plong, lemas. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Ini kan kesehatan ini. Betul tidak? Sudah belajar semua ini kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan seksualitas. Betul tidak? Iya. Itu Bu. Jadi saling maafkan dulu supaya enak. Kemudian yang ketiga, ya kita ini manusia makhluk sosial.
Karena kita makhluk sosial, Bapak Ibu sekalian, jamaah adik-adik, pasti dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita bersentuhan dengan manusia yang lain. Tentu dalam perjalanan itu biasanya ada sikap atau perkataan yang saling menyinggung. Teman kantor kadang ya tidak baku enak, tetangga kadang tidak baku enak, teman-teman kadang baku enak, gara-gara satu cowok diperebutkan 3 orang. Ya, jangan. Karena Rasul katakan jangan terima amal ibadah puasanya orang yang masih ada bombekna, alias memutuskan silaturahim. Jadi ibu, kalau masih ada bombeta, usahakan minta maaf memang. Ya, meminta maaf itu sulit, tapi memberi maaf jauh lebih sulit. Tapi ketika kita mampu memberi maaf, maka itu posisinya sama dengan tangan di atas. Ketika kita memberi maaf padahal bukan kita yang salah, dia yang salah, tapi kita maafkan dia, maka sama dengan kita bersedekah kepada dia. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itulah tanda-tanda daripada orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan lanjutan ayat Ali Imran 134. Alladzina fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa kata Allah yang disiapkan surga seluas langit dan bumi, yang pertama adalah alladzina fis sarra'i wad dharra'i, adalah mereka yang selalu memberi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang sudah terbiasa memberi, berimpak, bersedekah, maka itu pertanda hatinya sudah ada dimakan takwa. Tidak gampang itu memberi, betul tidak? Apalagi kalau gigil, pelitnya orang pelit itu gigil. Nama bahasa Makassar, gigil. Pelitnya orang pelit. Kalau bahasa Makassar pelit si baku. Di atasnya si baku namanya gigil, pelitnya orang pelit. Saking pelitnya dibenci sama yang pelit. Ada sama-sama pelit, tapi dia pelit mentong. Iya. Ada tong itu dosen pelit, ada tong dosen itu pelit. Yang mana itu sudah 2-3 kali makin menghadap untuk di ACC, terlalu na core-core. Padahal begadang kita di mana. Nih ya. Tapi itu miseninya. Ya. Iya. Ya. Jadi ibu saling maafkan dengan tetangga. Bayangkan ibu kalau kita masuk bulan puasa, baru baku bombeki dengan tetangga di depan. Kan tidak enak, tidak plong itu rasakan lakukan bulan puasa, jalani bulan puasa, tidak enak Pak. Bayangkan Bapak, ada bombeka di depan. Sudah makan sahur tadi malam. Pas pagi hari pulang sholat subuh, kita menyapu-menyapu di halaman. Bersihkan halaman. Tiba-tiba bombeka keluar juga menyapu di depan halamannya. Baru natatap ki, bagaimana perasaan tak? Pasti muncul perasaan. Apa nu cinika nggak? Apa nu lihat nggak? Keturuk-turukan tuh. Pasti ada, betul tidak? Tapi kalau kita sudah saling memaafkan sebelum masuk Ramadan, indah itu Ramadan. Plong. Bayangkan tetangga tadinya kita sudah ya baku singgung. Akhirnya selama ini beberapa hari ini atau beberapa bulan kita tidak baku omong, ya silaturahim terputus. Akhirnya setelah itu kita saling memaafkan. Kita saling mohon maafnya masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi hidup kita ampuni karena Ramadan adalah bulan pengampunan. Karena kata Rasul, man shauma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, tidak mungkin diampuni oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan yang bersentuhan langsung dengan orang lain. Oleh karena itu, si pemupuran kisah ribatan, kita saling maafkan karena Nabi lantum itu dengan tak iya maafkan kak juga. Nah, saya minta itu salah, tapi nak ke egois itu nggak tidak mau kak minta maaf sama kita. Aku bilang iyo saya juga egois kak, tidak mau kak datangi karena kita yang salah, kita mintong.
Lanjut sih. Kau ini mau minta maaf atau mau ungkit-ungkit masalah? Tidak, kita minta maaf. Minta maaf, cipika-cipiku. Nah, akhirnya karena pelomi semua, aduh, bulan puasa mau masuk menyambut berbuka puasa. Tetangga depan sudah sibuk bikin palu butung, pisang hijau. Kita sudah sibuk bikin pisang apa namanya? Bikin es buah, bikin jalan kote, bikin dadar. Misalnya bikin bingka. Karena kita sudah saling memaafkan dan bilang itu di depan tetangga. Nah, Aceh, sini saya kok nak. Apa mama? Ini pisang, palu butun dan pisang hijau. Buahkan dulu tantemu di depan. Karena dia bawa ke sini, kita juga bikin es buah, ada jalan kota. Aceh, yang dulu pulang, sini kirimmu. Kasih jalan kota. Enak, makanya cocok kata Nabi. Siapa yang mau banyak rezekinya, sambung silaturahim. Jangan baku bombe. Kalau baku bombe, pendek umurmu. Kenapa bisa pendek umurmu? Nasari kupak bukan, Nasari sianida. Masih mau kok. Nah, gitu. Yaudah. Nah, jadi enak. Nah, karena kalau kita sudah bisa memberi, insya Allah itu hati sudah lembut itu. Tidak ada yang mau memberi kalau hatinya kasar, hatinya beku, enggak mau. Lihat nih orang-orang yang hatinya beku itu selalu gamusuh. Keluar dari rumah, tidak mau sekali senyum. Coba Maki ketemu dengan orang, lalu kita senyum, dia tidak senyum. Bagaimana perasaan kita? Nggak enak sekali. Sakitnya tuh di sini. Oh, langsung bereaksi lagi itu, darah panas itu. Langsung lagi keluar lagi kortisol. Makanya kalau itu begitu, Bu, segera salawat, segera istighfar. Jangan mau diatur oleh emosi-emosi itu. Makanya tanda orang yang bertakwa selanjutnya adalah alladzina fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz. Adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Bulan puasa didik kita untuk menahan amarah. Banyak orang nanti bulan puasa berani dia bisa berhasil tahan amarahnya. Keluar dari bulan Ramadan sudah kembali jadi pemoro-moro. Jadi pemarah. Artinya puasanya tidak berhasil. Makanya puasa itu hakikatnya bukan 1 bulan. Tapi puasa itu hakikatnya sejak lahir sampai ajal menjemput kita. Ustadz, kan biasa manusiawi kalau kita biasa marah. Iya betul. Kalau marah itu dibutuhkan. Tapi jangan jadi pendem. Jangan simpan di hati. Ya. Kenapa? Kalau disimpan di hati akan menjadi penyakit hati. Kalau sudah hati yang sakit, obat mana yang bisa menyembuhkan? Makanya wahai cowok-cowok, jangan engkau bermain hati. Karena betapa banyak cewek yang sakit hatinya karena terlalu banyak dipermainkan hatinya. Mana itu Korika? Oh, ya. Adek, senang cekik bunga. Senang bunga. Iya, banyak bunga-bunga di rumah tak? Iya. Banyak, alhamdulillah. Masih ada pot yang kosong. Untuk apa Ustaz? Mau ku tanam bunga cintaku kepada. Oh lala. Jadi satu sebentar ya. Itu tahan amarah. Ya, tahan amarah. Beruntung orang yang selalu sucikan hatinya, sucikan jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu ilhamkan ke dalam ruhani kita 2 sifat. Ada sifat fujur, sifat yang mengarahkan kita kepada keburukan, dan sifat takwa yang mengarahkan kita pada kebaikan. Beruntung orang kada aflaha man zakkaha, beruntung yang selalu sucikan hatinya. Jadi kalau ada orang yang kasih marah-marah, cukup sebentar, setelah itu lupakan. Makanya Nabi ajarkan kepada istrinya, Aisyah, ya Humairah, ya yang bebku tercinta, ya, sebelum tidur gapailah
permohonan maaf, ya, gapailah maaf dari seluruh orang-orang mukmin kepadamu. Aisyah berkata, bagaimana caranya? Itu ya Rasulullah, tidak mungkinlah saya datangi satu-satu itu orang-orang yang ada di Mekah dan seluruh orang muslim. Nah, kita sudah mau tidur. Apa kata Rasulullah? Caranya cukup engkau duduk sejenak, lalu bayangkan ruhanimu melangkah kepada orang-orang mukmin, khususnya bagi orang-orang yang pernah bersinggungan kepadamu, lalu katakan, ya Allah, aku maafkan orang itu, dan mudah-mudahan orang itu maafkan juga saya. Maka itu artinya kita sudah minta maaf dan dia akan maafkan kita. Kenapa, Bu? Ruh itu menembus, tidak ada, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ibu Di, kan ibu bisa duduk di sini, tapi bisa jalan-jalan di Jakarta. Rumah tak di mana, Bu? Rumah tak di mana? Todopuli. Bisa ke jalan sekarang ke rumah tak? Coba kelilingi rumah tak. Duduk di sini tapi kelilingi rumah tak. Lihat ke dapur tak sekarang. Sampai ke di dapur tuh? Rantas sedikit. Bayangkan. Di sini duduk, nah lihat dapurnya rantas. Itulah. Kita biasa mimpi kita tidur, tapi kita dikejar anjing. Kita dimarah-marahi dosen, padahal kita tidur. Itulah ruh, tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya yang mati hanya fisik, ruh tidak mati. Ya, itu. Nah itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Apa tanda orang yang bertakwa yang diharapkan bulan pendidikan ini hadir agar kita kembali kepada jalur takwa? Yang terakhir adalah wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu mau memaafkan kesalahan orang lain, baik dia minta maaf ataupun tidak minta maaf. Jadi sebelum tidur jangan bawa masalah ke dalam tidur. Selesaikan sebelum tidur. Insya Allah enak tidur tak. Tapi kapan masalah tak dibawa dalam tidur, insomnia. Bolak-balik. Akhirnya apa? Dia lupa berdoa untuk tidur. HP-nya terus dia buka. WhatsApp dia buka. TikTok dia buka. YouTube dia tonton terus sambil dia mengantuk. Akhirnya apa? Dia tidak berdoa. Pas tidur ketindisan. Ini mahasiswa biasa itu ketindisan. Betul tidak? Ya. Kalau ibu-ibu ini biasa sering-sering ketindisan. Iya. Cuma bukan ketindisan rohani dia. Ketindisan berat badan. Iya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang yang berhasil puasanya kategori capai takwa, merdeka senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Selalu dia mengambil hikmah. Contoh, biasa naik motor. Tiba-tiba naik motor bocor ban motor tak. Oleng. Bagaimana perasaan tak? Apa yang kita bilang? Mengeluh. Aduh, sial. Sial lagi saya hari ini. Tapi kalau orang yang bertakwa yang mampu mengambil hikmah, dia bocor ban motornya, dia sambil ambil. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal wa bi kulli hal. Ya Allah, Engkau yang menguasai keadaan dan merubah keadaan. Kira-kira kepada siapa lagi Allah arahkan saya untuk berbagi rezeki? Kan bocor ban motor. Sesungguhnya bocor musibah bagi kita, tapi rezeki bagi orang lain. Karena rezeki bagi orang lain, rahmat bagi kita. Karena kita dipilih oleh Allah untuk berbagi rezeki. Itu kalau bagus jiwa kita. Tapi kalau tidak, moro-moro, noko-noko. Betul tidak? Iya. Masya Allah. Jadi itu. Ya, yang terakhir. Kalau masuk bulan Ramadan, usahakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada orang, dia puasa, tapi tidurnya lebih banyak tidur daripada aktivitas. Kalau Pak dosen dan Ibu dosen kan tidak. Tapi orang-orang, habis sholat duhur berjamaah di masjid,
Bukannya dia baca Quran, tidur. Lebih banyak tidur. Pulang sholat subuh, tidur. Harusnya baca Quran. Rajin-rajin kita baca Quran. Kesempatan di bulan Ramadan, baca Quran. Kenapa orang berlomba-lomba baca Quran pada bulan Ramadan? Karena pahalanya dilipat gandakan. Selama ini di luar bulan Ramadan, jarang kita baca Al-Quran. Akhirnya kita kesempatan untuk mendapatkan menambal pahala-pahala yang jauh. Selama ini kita tinggalkan. Iya. Dan orang yang rajin baca Quran, insya Allah diliputi rahmat Allah. Wa nunazzilul Qur'anu ma huwa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran itu untuk menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Cewek. Rata-rata